Semuanya, perkenalkan aku Siska Sylvia. Aku dari kelompok pertama dari mata kuliah perpajakan dasar. Aku dari Universitas Pamulang, jurusan S1 akuntansi. Dan di sini aku nggak sendirian, aku bersama dengan teman-temanku lainnya. Halo, nama saya Muhammad Iqsal Ramadan. Halo, nama saya Sela Natasha. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alicia Nesya Putri, saya dari kelompok 1. Jadi kami di sini akan mempresentasikan atau menyampaikan tentang materi kami, yaitu definisi pajak, cara pemungutan pajak, dan jenis-jenis pajak. Dan materi pertama akan dijelaskan oleh teman kami, yaitu Ihsan akan menjelaskan tentang definisi pajak di materi pertama. Baik, di sini saya akan membahas apa itu definisi pajak. Pajak adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh individu atau badan usaha kepada negara berdasarkan undang-undang tanpa mendapatkan imbalan langsung secara khusus atau bersifat memaksa. Pajak dipungut oleh pemerintah untuk membiayai berbagai kebutuhan negara seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan publik, serta pengeluaran pemerintah lainnya. Alasan mengapa pajak wajib dibayar. Ada 5 hal penting alasan mengapa pajak wajib dibayar. Yang pertama, sumber pendapatan negara. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah. Pendapatan ini digunakan untuk membiayai berbagai program dan proyek pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Lalu kedua, penyediaan layanan publik. Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat digunakan untuk menyediakan layanan publik seperti jalan raya, jembatan, rumah sakit, sekolah, dan transportasi umum. Lalu yang ketiga, redistribusi kekayaan. Pajak berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan. Pemerintah dapat menggunakan pajak untuk mendukung kelompok masyarakat yang kurang mampu melalui program kesejahteraan sosial dan subsidi. Keempat, stabilitas ekonomi. Pajak membantu pemerintah dalam mengendalikan inflasi, mengurangi kesenjangan pendapatan, dan menjaga stabilitas ekonomi dengan menyesuaikan kebijakan fiskal sesuai dengan kondisi ekonomi negara. Lalu yang kelima, kewajiban hukum. Pembayaran pajak merupakan kewajiban yang diatur oleh undang-undang. Tidak membayar pajak dapat berakibat pada sanksi hukum seperti denda atau hukuman pidana. Lalu ada hal penting yang kalian harus tahu mengenai pajak, yaitu fungsi pajak dalam stabilitas sosial. Pajak juga berperan penting dalam menjaga stabilitas sosial. Dengan pendapatan dari pajak, pemerintah dapat menyediakan layanan sosial seperti subsidi untuk bahan bakar, pendidikan gratis, dan asuransi kesehatan. Ini membantu mengurangi kesenjangan sosial antara masyarakat kaya dan miskin, serta mencegah potensi konflik sosial akibat ketidakadilan ekonomi. Lalu, pajak sebagai alat kebijakan fiskal. Pemerintah menggunakan pajak sebagai alat untuk menjalankan fiskal, yaitu kebijakan pengelolaan anggaran negara yang bertujuan untuk mempengaruhi kondisi ekonomi, misalnya pengendalian inflasi. Ketika inflasi terlalu tinggi, pemerintah dapat meningkatkan pajak untuk mengurangi jumlah uang yang beredar, lalu mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada masa resesi atau perlambatan ekonomi, pemerintah dapat menurunkan tarif untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong aktivitas ekonomi. Lalu pajak sebagai instrumen pengaturan. Pajak tidak hanya berfungsi untuk mengumpulkan pendapatan, tetapi juga sebagai alat untuk mengatur perilaku masyarakat dan dunia usaha. Contohnya, pajak lingkungan. Pajak karbon atau pajak polusi diterapkan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan menjaga kelestarian lingkungan. Lalu pajak konsumsi. Pengenaan pajak pada barang-barang mewah atau yang berbahaya bagi kesehatan seperti alkohol dan rokok bertujuan untuk mengurangi konsumsi barang-barang tersebut. Pajak untuk menjaga keseimbangan ekonomi regional. Pajak juga berfungsi untuk mendukung pembangunan di daerah-daerah yang tertinggal. Pemerintah yang dapat mengalokasikan dana hasil pajak untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan di wilayah yang ekonominya masih tertinggal, sehingga tercapai keseimbangan pembangunan di seluruh wilayah negara.
Lalu kontribusi terhadap kedaulatan nasional. Pembayaran pajak oleh masyarakat adalah bentuk kontribusi langsung dalam menjaga kedaulatan dan keberlanjutan negara. Dengan adanya pajak yang stabil dan cukup, pemerintah tidak harus bergantung pada pinjaman asing atau bantuan internasional. Hal ini penting untuk menjaga independensi dalam pengambilan kebijakan dan keputusan politik, terutama dalam menghadapi tantangan global. Jenis-jenis pemungutan pajak, pertama ada pajak langsung yang dibebankan langsung kepada wajib pajak dan tidak dapat dialihkan ke pihak lain. Contohnya adalah pajak penghasilan. Dan yang kedua ada pajak tidak langsung yang dapat dialihkan atau dibebankan kepada pihak lain. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai. Yang ketiga ada pajak pusat yang dipungut oleh pemerintah pusat. Contohnya PPh, PPN, dan pajak penjualan atas barang mewah. Nah, yang keempat ada pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah, contohnya pajak kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan. Yang kelima ada pajak subjektif yang memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak, contohnya adalah PPh. Yang keenam ada pajak objektif berdasarkan objek pajaknya tanpa memperhatikan keadaan wajib pajak, contohnya adalah PPN dan PPNBM. Nah, jenis-jenis sistem pemungutan pajak itu yang pertama ada Official Assessment System. Nah, merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak, terutama pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Dalam sistem pemungutan pajak Official Assessment, wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Sistem pemungutan pajak ini bisa diterapkan dalam pelunasan pajak bumi bangunan atau PBB atau jenis pajak daerah lainnya. Jadi, wajib pajak tidak perlu lagi menghitung pajak terutang, melainkan cukup membayar PBB berdasarkan surat pembayaran pajak terutang SPPT yang dikeluarkan oleh KPP tempat objek pajak terdaftar. Halo teman-teman, baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Kak Sela mengenai jenis-jenis sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia. Jenis-jenis sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia itu terdapat 3 sistem. Yang pertama yaitu Official Assessment System, yang kedua Sub Assessment System, yang ketiga Withholding System. Nah, dikarenakan poin pertama sudah dijelaskan oleh Kak Sela, maka saya akan melanjutkan poin kedua dan poin ketiga. Poin kedua yaitu adalah Sub Assessment System. Apa sih Sub Assessment System? Self-assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Yang artinya penentuan besar kecilnya pajak terutang yang harus dibayarkan dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak. Secara detail, kegiatan tersebut meliputi seperti menghitung, memperhitungkan, membayar, hingga melaporkan pembayaran tersebut dilakukan secara aktif oleh wajib pajak. Nah, wajib pajak tersebut akan datang ke kantor pelayanan pajak dan secara bertanggung jawab menginputnya melalui sistem pembayaran daring yang sudah tersedia saat ini. Sistem pemungutan pajak ini biasanya diterapkan untuk pajak penghasilan ataupun pajak pertambahan nilai. Sistem pemungutan pajak secara mandiri oleh wajib pajak ini tentunya akan memudahkan pekerjaan para fiskus, namun para fiskus tetap fokus dalam mengawasi pemungutan tersebut. Poin kedua sudah selesai, saya akan menjelaskan poin ketiga. Poin ketiga yaitu Withholding Assessment System. Apa sih Withholding Assessment System? Sistem ini merupakan terakhir dari sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia. Pada sistem ini, besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan aparat pajak atau fiskus. Contohnya adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Jadi karyawan tidak perlu lagi pergi ke kantor pajak untuk membayarkan pajak tersebut.
Jenis pajak yang menggunakan sistem withholding system di Indonesia adalah PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan PPh final pasal 24 ayat 2 dan PPN. Dalam pemotongannya akan dibuatkan bukti potong yang menjadi lampiran surat pemberitahuan yang biasa disebut SPT tahunan wajib pajak yang bersangkutan. Nah, dari 3 poin tersebut pada intinya ketika wajib pajak bertindak aktif untuk menentukan besaran pajak terutama, maka hal tersebut masuk dalam kategori self assessment system. Bila petugas pajak atau fiskus yang lebih aktif, maka dinamakan dengan official assessment system. Sedangkan apabila pihak ketiga menjadi pihak yang berwenang untuk menentukan besaran pajak terutang, maka dinamakan withholding assessment system. Halo semua, di sini aku akan menjelaskan tentang materi jenis-jenis pajak. So, enjoy. Jenis-jenis pajak menurut lembaga yang melakukan pemungutan meliputi pajak pusat dan juga pajak daerah. Konsep pajak tersebut berkaitan pada pemerintahan yang memperlakukan serta mengelola pajak suatu negara seperti Indonesia. Dan setiap jenis pajak juga memiliki tujuan dan mekanisme pengumpulan yang berbeda dan semuanya berkontribusi terhadap negara. Di sini aku akan menjelaskan tentang pajak pusat dengan pajak daerah. Yang pertama itu aku akan menjelaskan tentang pajak pusat dulu. Jadi pajak pusat itu sebenarnya banyak ya, ada PPN, ada PPh, ada PBB, terus ada PPNBM, terus ada pajak, mungkin ada pajak banyak banget kalau untuk pajak pusat ya. Pertama itu ada PPN. PPN itu adalah pajak pertambahan nilai. Pajak ini merupakan pajak konsumsi yang akan dipungut atas per tahap distribusi serta produksi suatu barang atau jasa. Pengelolaan PPN berjalan dengan mekanisme pemungutan serta penyetoran dari pelaku usaha. Jadi umumnya pajak ini tuh dikarenakan atas konsumsi barang atau jasa, dan pajak ini akan ditambahkan pada harga barang atau jasa yang akan dijual nantinya. Jenis pajak yang kedua adalah jenis pajak PPh, yaitu jenis pajak penghasilan. Jenis pajak yang satu ini adalah yang paling awam bagi masyarakat Indonesia. Pemungutan pajak ini dilakukan dengan melihat kategori penghasilan suatu individu atau badan usaha. Pajak ini terdapat dua jenis, yaitu ada PPh badan dengan PPh orang pribadi. PPh badan itu pajak penghasilan untuk suatu badan usaha. Tarifnya variatif. Tarifnya itu menyesuaikan dengan jumlah penghasilan serta sektor usahanya. Kalau untuk pajak orang pribadi, ini pajak penghasilan untuk individu. Sesuai dengan namanya. Jadi menurut pasal 21, pemotongan PPh oleh pengusaha dilakukan ketika melakukan pembayaran gaji atau honor. Dan menurut pasal 22 juga, pemungutan PPh untuk penghasilan non karyawan berasal dari pendapatan jasa atau usaha. Terus pajak yang ketiga yaitu ada PBB. PBB ini adalah pajak bumi dan bangunan. Pajak ini itu untuk pemilik properti seperti bangunan dan juga tanah. Maka si PBB ini akan dikenakan kepada pemilik tersebut. Tujuan pemungutan PBB ini adalah sebagai kontrol atas pemungutan lahan. Selain itu, pemilik properti diharapkan termotivasi untuk menggunakan propertinya dengan produktif. Adapun penetapan tarif PBB ini dilakukan oleh pemerintah daerah menyesuaikan nilai serta lokasi properti. Jenis pajak terakhir itu ada PPNBM. Pajak PPNBM ini adalah pajak penjualan atas barang mewah. Jadi barang-barang mewah yang akan dijual akan dikenakan PPNBM. Contoh barang mewahnya meliputi perhiasan hingga kendaraan bermotor, dan penetapan tarifnya ini tidak sama rata semua, namun menyesuaikan jenis barang serta nilai transaksi yang akan dijual. Selanjutnya yaitu ada contoh jenis pajak daerah. Pajak daerah di Indonesia ini adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan terdiri dari berbagai jenis.
berbagai jenis yang berbeda lain. Jenis pertama dari jenis pajak daerah yaitu ada PKB. PKB adalah pajak kendaraan bermotor. Pajak ini yang harus dibayar oleh setiap pemilik kendaraan bermotor yang mengoperasikan kendaraannya di jalanan umum. Pembayaran pajak ini yang biasa kita bayarkan di layanan pemerintah seperti di Samsat atau Porles ataupun Samsat keliling lainnya. Jenis pajak yang kedua ada BBNKB. Ini adalah bea balik nama kendaraan bermotor. Yang pajak ini adalah pajak yang akan dibayarkan saat kepemilikan kendaraan bermotor berpindah tangan dari satu pemilik ke pemilik baru. BBNKB ini dikenakan atas berbagai hal seperti jual beli, tukar menukar, hibah warisan atau dimasukkan ke dalam badan usaha. Pajak ketiga dari pajak daerah yaitu adalah pajak hotel. Pajak hotel ini dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, yaitu pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olahraga dan hiburan lainnya. Yang keempat yaitu ada pajak restoran. Pajak restoran dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Objek pajaknya yaitu meliputi pelayanan yang disediakan oleh resto, meliputi pelayanan makanan atau pembelian minuman yang oleh pembeli dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain atau takeaway. Yang terakhir yaitu ada pajak hiburan. Pajak hiburan ini adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Banyak banget jenisnya, contohnya itu jenis tontonan, pertunjukan, permainan, atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayarannya. Lalu kita akhirnya sampai di kesimpulan. Kesimpulannya adalah pajak adalah kontribusi wajib yang diberikan oleh individu atau badan usaha kepada negara tanpa imbalan apapun secara langsung, yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pemerintah dan pembangunan. Pajak memiliki peran penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur, stabilitas ekonomi, serta sebagai alat distribusi kekayaan dan pengendalian sosial. Sistem pemungutan pajak juga diatur oleh pemerintah dan dapat dibedakan menjadi 3 jenis utama, yaitu Official Assessment System, yang berarti pemerintah menetapkan pajak. Lalu kedua ada Self Assessment System, wajib pajak menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri, dan Withholding System, yang berarti pajak dipotong oleh pihak ketiga seperti perusahaan. Dengan membayar pajak, masyarakat berkontribusi langsung dalam pembangunan negara, menjaga keseimbangan sosial, dan mendukung terciptanya kemandirian ekonomi. Pajak wajib dibayar karena selain menjadi kewajiban hukum, juga menjadi fondasi penting untuk berkelanjutan negara serta kesejahteraan seluruh masyarakat.